Data roster yang semakin meningkat itu sebenarnya sangat bagus sekali ya teman-teman. Karena apa? Teman-teman yang sudah lulus ujian artinya sudah masuk di data roster. Yang mana di tahun 2024 ini sudah banyak teman-teman yang lulus ujian baik manufaktur, servis 1 dan juga fishing. Untuk servis 2 dan shipbuilding nanti akan mengikuti. Namun di sini ada banyak teman yang kurang puas hati ataupun tidak puas hati dikarenakan banyaknya roster ini yang semakin meningkat. Teman-teman yang ujian tahun 2023 belum juga mendapatkan SLC. Nah, di sini saya akan bahas terkait roster yang terbaru di tanggal 11 kemarin, Jumat tepatnya 577. Itu sudah mendapatkan banyak sekali perubahan dibandingkan bulan-bulan kemarin. Dan ada juga perubahan teman-teman yang terbang. CPT umum 2022 sendiri 486, 2.829 yang terbang dan SLC-nya masih berada di 2.965. Perikanan 2022 58 dari 2.934 yang sudah terbang 2.525. Artinya di sini kurang sedikit lagi habis untuk perikanan, maka dari itu di tahun 2023 dan 2024 sangat meningkat untuk teman-teman mengikuti ujian fishing. CPT khusus 2022 530 rosternya dan yang terbang 1286 juga hampir mendekati 100%. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini teman-teman yang berada di CPT khusus juga diambil oleh Sajang ya. Amin. Manufaktur gelombang 1 sudah hampir selesai ataupun masih ada sedikit kuota ataupun roster ya. Nah, kuota rosternya tinggal sedikit saja. 449 yang berada di roster 1495 yang sudah terbang dan SLC-nya 1543. Nah, selanjutnya kita kembali ke gelombang 2 sendiri 4061 yang sudah terbang. Dari 5000 peserta yang lolos sudah 4000. Tinggal 1000 lebih saja yang belum terbang ya, 1500-an. 4185 yang di SLC dan rosternya masih berada di 1258. Apakah ini teman-teman ada yang tidak lolos untuk sending datanya ya? Kemungkinan besar ada ya ini. Ada yang tidak lolos di manufaktur 2 ini. Manufaktur 2 ini sangat bagus sekali untuk penerbangannya dibandingkan manufaktur 3. Kita lihat di perikanan 2023 674 ini sangat besar sekali jumlah yang sudah terbang. Dan yang dapat SLC 1784. Fishing kali ini sangat gacor buat teman-teman yang berada di fishing, karena SLC harian yang lebih diambil itu fishing. Mungkin karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di tahun ini ya untuk sajang-sajang mencari ikan. Nah, selanjutnya untuk rosternya sendiri 2023 perikanan 264. Shipbuilding sendiri masih berada di 125 yang terbang. 205 peserta yang mendapatkan SLC dan 363 yang berada di roster. Cukup lumayan besar ini rosternya, namun SLC-nya dan juga penerbangan kecil sekali. Karena apa di shipbuilding ini teman-teman? Yang manufaktur, sektornya manufaktur ini masuk ke shipbuilding pekerjaannya. Nanti akan saya sepil teman-teman kita yang berada di sektor manufaktur tapi bekerja di shipbuilding. Manufaktur 3 ataupun gelombang 3 2023 sangat kecil hati ya, sangat kecil hati, kecewa, ada kekecewaan 1495, jauh sekali dengan penerbangan gelombang 2 dan juga gelombang 1. Karena hanya mendapatkan 49% ataupun 49% dari jumlah peserta yang rosternya. 2563 yang berada di roster di gelombang 3. Sangat kecil sekali ya, dari 5270 peserta yang lolos di gelombang 3. Selanjutnya CPT khusus 2023 452 ya, ini bisa dibilang kecil ya, karena apa di CPT khusus ini kalau tidak diambil pabrik lama ataupun pabrik yang terakhir dia bekerja itu akan sedikit kesulitan, namun tidak kecil hati tetap mendapatkan SLC meskipun umum ataupun mendapatkan SLC umum ya. Perikanan 2024 gacor, sudah 4 orang yang terbang. SLC-nya 405 dan 3.392 yang berada di roster. Kenapa di manufaktur 1 2024 ini belum disetujui? Nah, ini nanti kita turun ke
manufaktur 1 2024. 4.100 yang sudah lulus ya, tapi ada 4 orang yang sudah berangkat di tahun ini. Mungkin ini pemberangkatan yang pertama di tahun ini, ataupun perdana 4 orang ini di tahun ini yang sudah ujian di tahun ini. Dan masih banyak teman-teman yang belum terbang di tahun 2023, namun di sini 2024 masih belum ada pergerakan terkait penerbangan. Beralih ke gelombang 1 manufaktur ya, manufaktur gelombang 1 ini yang lulus 3.600, tapi yang masuk data roster itu 842. 3.000 yang sudah lamaran online, 3.407. Nah, disinilah PR untuk BP2MI ataupun pekerja BP2MI, petugas BP2MI untuk segera memverifikasi supaya masuk roster di November nanti bisa mendapatkan SLC. Nah, ini harapan teman-teman ya, tapi harapan BP2MI lain. Harapan BP2MI mungkin menghabiskan dulu untuk tahun 2023. Tidak, saya rasa tidak ya. Mungkin di sini tidak adanya persetujuan itu dikarenakan teman-teman memang kayak di gini ya, di stop dulu ya, di stop dulu untuk rosternya supaya nanti tidak kaget. Rosternya meningkat nanti akan banyak komentar ya, roster meningkat tapi SLC sedikit. Nah, takutnya seperti itu mungkin BP2MI. Itu menurut pendapat saya ya guys. Nah, selanjutnya di tahun 2024 manufaktur 2 dan juga servis 1 juga udah sending data sejumlah 1.188 sending, namun rosternya masih 0. Roster masih 0, tentunya SLT juga 0 ya. Di sini manufaktur 2 dan juga servis 1. Nah, di sini yang banyak peningkatan di shipbuilding, maksud saya di perikanan ya. Perikanan dan juga di gelombang 2 dan juga gelombang 3 sudah ada sedikit peningkatan. Buat teman-teman yang belum mendapatkan SLC, kita doakan mudah-mudahan di November nanti SLC periode keempat teman-teman mendapatkan SLC baik itu manufaktur, servis dan juga teman-teman di shipbuilding. Karena shipbuilding ini sangat kecil hati, sakit hati dikarenakan tahun 2023 adalah sektor baru yang diterbitkan di tahun 2023 dan inginnya diprioritaskan cepat terbang, namun ternyata sektor manufaktur mendapat pekerjaan di shipbuilding. Nah, di sini mungkin ada sedikit ketidaksesuaian. Namun tidak apa-apa, insya Allah di tahun depan ataupun bulan depan bisa mendapatkan SLC massal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang.